Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang senantiasa mengawal kasus Loli. Teman-teman semua, siogianya saya pagi ini datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka koordinasi. Satu, terkait dengan laporan saya terhadap Nikita Mirzani, yaitu penganiayaan. Dan kalian sudah lihat semua. Kemarin dia live dan ada rekamannya, sudah kita simpan. Dia mengakui sendiri telah menonjok saya dan bahkan katanya lebih pantas diinjak. Ya, dari terminologi bahasa, tonjok dengan pukul sama. Tuh, harusnya ke sana ya. Yang kedua, merujuk kepada pembicaraan saya kemarin sore dengan saudari Lani Ritonga selaku asisten pelaksana harian asisten deputi bidang perlindungan khusus anak, bahwa saya minta kepada beliau untuk saya hari ini, yaitu sore, bisa melihat Loli. Karena kesepakatan kami itu jelas, walaupun mereka yang rapat secara internal kelembagaan, dari KPAI, dari Kementerian PPA, dari UPT PPA, DKI, dari unit PPA, Polres Jaksel, Polda, Bareskrim, tetap saya adalah perwakilan diri dari saudara Loli, bukan penerima kuasa. Oke? Dan saudara Lani itu mengatakan bahwa iya, saya akan komunikasikan, Pak. Dalam pikiran saya, semuanya akan berjalan lancar. Justru saya appreciate kepada Kasat Reskrim, AKBP Ardiansa. Beliau respon terkait dengan pemeriksaan saya selaku korban terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, tetapi pagi tadi saya kaget. Saya kaget karena saya langsung menghubungi Ibu Lani, memastikan jam berapa saya harus ke sini. Begitu bicara dengan saudara Lani, dia bilang, "Pak, sebaiknya nggak usah Bapak lihat dulu." Kenapa? Saya ini kan bukan orang bodoh, bersama dengan istri dan tim kemarin datang sini. Saya kan lihat, kita sudah sepakat tempatnya di sini, ini penjagaannya, ini TV-nya, ini kulkasnya, ini lemari, ini kamar mandinya, ini tempat tidurnya. Itulah yang saya gambarkan ke media. Dan itu yang saya lihat, gedungnya dari sini ke belakang. Namanya ruang VIP Melati. Karena dia bilang, "Pak, kemarin dokter sudah lakukan penanganan. Mereka minta kalau bisa Bapak datang hari Jumat." Masih Jumat. Saya mau tanya, Loli bagus nggak? Baik nggak? Ada perkembangan nggak? Aman, Pak. Udah saya beresin semua, Pak. Semuanya iya, sudah kita cover, Pak. Ada chattingannya di saya. Saya simpan, sudah saya capture. Oke. Kalau begitu, saya mau ke Medan ini, Bu. Mungkin saya di Medan beberapa hari, saya pancing dia. Kan belum tentu juga saya ke Medan. Kalau begini kondisinya, saya masih lihat dulu gitu. Dan, oke, Pak, aman. Ya udah, kalau gitu kita janjian saja hari Selasa depan. Di Senin, besok Selasa Minggu depan saya datang. Oke, Pak. Bapak tenang aja. Selesai, saya panggil Bu Ade. Nih, coba telepon perawat. Kan kita sudah ada kesepakatan menghubungi perawat. Saya mau komunikasi lewat perawat, Loli mau komunikasi ke saya lewat perawat, mereka juga komunikasi lewat perawat. Tapi kok ini beda? Tapi saya berpikir positif aja. Suruh telepon, tidak diangkat, kata saya. WA, bagaimana keadaan Loli? Coba baca. Kita bicara fakta.
kemarin Kuat. waktu ngantar Loli kan info kalau saya kalau mau kontak dengan perawat di sini kan. Nah jadi kita tanya kan, mau tanya perkembangan Loli bagaimana, keadaannya bagaimana, udah makan apa belum. Terus kemarin yang katanya kekurangan Loli kayak nggak ada peralatan mandi, anduk dan yang lain kan. Nah, kan waktu saya tinggalin Loli kan waktu itu Loli kan memang kondisinya agak berat ya, ya terlihat lah tertekan gitu. Dan ngelepasin kami pulang waktu itu kan udah berat sekali dia, cuma kami bujuk akhirnya Loli mulai tinggal. Dengan syarat pokoknya kita kasih kabar ke Loli gitu. Nah tadi saya tanya, selamat pagi, telepon nggak diangkat. Selamat pagi, saya Ibu Ade yang mengantar Ananda Loli pada hari Jumat malam bersama Ibu Kanet Polres Jakarta Selatan. Mau menanyakan kabar Loli. Pasnya pindah Bu ke ruangan, saya sebut ya. Oh iya. Pasiennya. Ya pasiennya pindah ke ruangan bla bla, nggak boleh disebut ya. Oh iya, kapan ya Sus? Gitu. Kenapa pindah ya Sus? Jumat malam. Kan kita kan ngantar dia kan Jumat malam kan. Kita pulang dari sini udah jam 11 malam waktu itu. Oh malam itu juga ya. Terus fasilitasnya gimana Sus? Lebih baik nggak dari sini? Baik nggak dari sini? Kami kan ketakutan itu kan, kok dipindahkan takutnya fasilitasnya kayak yang sebelum dibilang Loli kan gitu. Nah saya info lah ke Bang Rasman gitu. Nah jadi bayangin ya, kita sudah sepakat ruangan Loli itu di VIP Melati. Ada pengamanan besi, ada security, ada perawat. Kamarnya sudah kita lihat, sudah oke. Dan pihak Kementerian PPA, KPAI, penyidik, Kanet tahu bahwa yang didengar Loli itu saya dan mereka yang ngomong. Yang didengar sekarang itu adalah Pak Rasman dengan Bu Ade, tolong bantu kami. Ingat ya, apa yang terjadi? Kok dipindahin saya tidak tahu. Dan komunikasinya coba diganggu supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Wah ini nggak bisa ini. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan. Rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu bahwa Anda koordinator. Iya memang saya koordinator Pak. Ya udah kalau koordinator apa artinya? Mengkoordinasikan ke semua pihak. Kami kan harus tahu keberadaannya. Kita sudah melihat ada sesuatu di safe house. Orang Kementerian PPA sendiri, teman saya banyak di sana bilang, harusnya Lani itu malu. Apa? Dia bilang ke saya, di cover keperluan Loli. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Loli cerita ke saya, Om, malam itu juga saya dipindahkan. Saya tanya mereka, ini sudah tahu nggak Om Rasman? Itu kok nanti kita info. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tidak ada di info. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Hah? Kau Danu ya, penyidik ya, Danu atau Daru. Kau masuk ke ruangan itu sampai dia komplain, aku perempuan, Anda laki-laki. Masuk ke situ ada info Bang Om Rasman nggak? Nanti diinfo. Kemudian katanya dibiayai oleh Kementerian PPA. Kata si Loli tidak ada. Semua ditanggung oleh rumah sakit, begitu kan? Hah? Bohong dia. Jadi Kementerian PPA tugasnya apa ini sekarang? Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Pak Deputi, Pak Nahar, copotlah nih. Copotlah nih. Dia masih PLH dan dia tidak pantas di situ karena dia berbohong kepada saya. Data, rekaman ada semua di sini. Dan kalau tidak diambil tindakan saya akan datangi kementerian. Kenapa? Ada apa ini sekarang? Baru dia bilang, iya Pak, safe house itu di bawah koordinasi kami juga. Loh, kalau di bawah koordinasi Anda, berarti Anda evaluasi itu. Patut saya duga, Lani ini bermain
dengan orang yang ingin merusak saudara Loli. Ini nggak main-main, ini nggak main-main. Jadi saya dengan tegas, tadi udah ngomong dengan Loli, saya udah ngomong dengan kepala ruangan, bahkan ada seorang ibu-ibu yang coba masuk ke dalam mengintervensi. Saya bilang, kau jangan ya. Ini Loli ini orang tuanya nggak ada, dia udah minta saya menjadi orang tuanya. Tadi di situ namanya Ibu Niki, ya sini ya Pak. Ibu Niki ini tadi ya, Ibu Niki ngomong, jangan tahu Pak Rasman. Maksudnya apa ini sekarang? Kenapa dia disembunyikan dari saya? Satu sisi saya sangat terima kasih kepada Pak Kapusdok yang memberi tempat terbaik di dalam itu. Tapi itu kalau tidak diberitahu kepada penjaga, itu orang bisa masuk. Dan ternyata tadi saya datang, saya cari Ibu Indranya ketemu saya, kepala ruangan. Dibawa saya ke dalam, ngobrol sama si Loli. Kaget Loli, saya juga curiga. Gak mungkin, mereka bilang Om mau datang. Saya tunggu kok gak datang-datang. Ini anak mau diapain ya? Hah? Baru satu ini repotnya setengah mati. Ada apa ini? Kanit Citra, ingatkan dan atau Anda yang perintahkan. Perwakilan dia itu saya sekarang. Dan kalau begini caranya, Kementerian PPA, penyidik, pantaslah. Loli tidak percaya. Loli itu ngomong, Om jangan bawa saya ke Polres. Jangan percaya dengan penyidik. Jangan percaya dengan safe house. Ternyata masih begini. Untung Pak atau Ibu Kapus memperhatikan. Karena itu tadi saya udah bicara dengan Loli. Loli udah bilang, Om kalau tidak ada Om lain kali saya nggak mau dipindahin lagi. Dan saya akan bereaksi kalau saya dipaksa. Dan saya kira ada apa dengan Kementerian PPA? Saya telepon KPAI nggak ngangkat Ibu Ai. Kalian sudah ngomong ke saya. Begitu juga dengan unit PPA. Kalau begini cara kalian, saya minta Pak Kapolri, Pak Irwasum, SSDM, Kapolda Metro, Kapolres, periksa penyidik-penyidik ini dan atau Kanit. Kalau mereka ada bermain-main di kasus ini, periksa secara etik. Saya ternyata kelihatannya harus tiap hari day to day memantau anak ini, begitu ya. Dan kita cek tadi perkembangan dia di dalam. Dia bilang, Om, tolong jaga saya. Saya tidak percaya dengan siapapun sekarang. Saya nggak punya orang tua dan dia udah tegas. Sekarang persoalannya dia ada di sana. Saya sudah bilang biarkan dia di situ dan kalau ada perubahan info ke saya dan orang-orang ini saya minta ditindak. Begitu. Terima kasih. Abang Fus, sejauh ini Lolo di dalam sendiri aman, merasa nyaman nggak sih Bang? Di tempat yang baru ini. Di tempat yang baru. Kalau itu saya harus ngomong jujur ya, lebih nyaman. Kebanding dengan safe house ya. Banding dengan safe house ya. Tapi yang dia tidak nyaman, bisa-bisanya penyidik laki-laki masuk ke dalam sendiri. Dia juga tahu, dan dia sudah tegur Danu, tapi masuk juga. Kami sudah sepakat kalau mereka mau masuk, info ke kita datang, Kemen PPA datang. Saya mau datang, ada Kemen PPA, ada penyidik. Begitu juga kami sebaliknya, nggak bisa. Kita udah atur ini. Kenapa kok ada tersendiri-sendiri? Dan saya curiga ada apa ini? Kok orang ini mau menyembunyikan dan tidak mengerti penderitaan dari Loli? Apa ini? Ada apa ini? Itu lagi bikin saya geli, bertanya-tanya ya, buat Polres Jaksel ya, tentang laporannya si Nikmir yang menuduhkan kita menculik si Loli ini gitu loh. Kok diterima gitu loh Polres Jaksel, ada apa gitu loh. Sementara kita tuh udah bawa anaknya ke kantor polisi dan semua tahu gitu loh. Ini ada apa sih gitu? Siapa sih seorang Nikmir gitu loh? Pak Kapolri, tolonglah benahin ini Pak Kapolri. Ada apa ini? Di dalam kantor polisi kita bisa digebukin sama Nikmir. iya. Dan dia sudah ngaku. Tadi dia bilang ngaku, dalam kantor polisi loh.
Bagaimana ini? Ada apa ini? Kenapa nggak bertindak cepat ini oleh Jaksel ya? Kenapa LP orang digebukin di kantor polisi nampak, lalu kemudian ada bilang penculikan, kita bawa kantor polisi diterima LP-nya? Ada apa ini dengan SPKT? Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres cek. Saya ini sangat pendukung membingungkan setia Polri untuk penegakan hukum. Kita menyelamatkan Ya. anaknya, menyelamatkan. Kita dianiaya di kantor polisi. Gimana itu menurut kalian kira-kira? Kita akan lihat proses jalan hukum atau tidak. Biarkan pengacara saya. Jadi besok saya jam 10 di Polres untuk diperiksa sebagai korban sekaligus pelapor dan juga memeriksa saksi saya terkait laporan Nikita Mirzani. Ada pengakuan, kalau tidak diproses berarti ini ada hukum rimba. Kedua, saya minta Saudara Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Ini ada seorang pengacara, kita berteman, Anda kenal saya kenal Anda. Saya dipukuli, kalau nggak ada respon saya akan ke DPR. Ini anak di bawah umur, dibeginikan. Jangan kasus yang lain, Anda koreksi, Anda panggil. Tolong panggil juga kami, supaya kita nanti memberikan keterangan. Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, tolong dilihat ini ya. Ada kemarin wakil ketua atau pimpinan juga di sana, kelihatannya ada membuat di postingan. Apa ini? Tanya aja saya. Ya, tanya aja saya. Saya mengerti tugas-tugas DPR RI ya. Begitu ya. Faktanya Pak, lihat faktanya. Oke, apalagi? Di ruangan itu tercover CCTV nggak bang? Di ruangan kejadian penganiayaan itu? Yang mana? Yang di Polres. Yang ketika Kan ada CCTV di situ kan? Oh iya pasti Ada CCTV, ada juga saksi. Loli juga siap bersaksi. Berarti- Dan dia udah ngaku. Saya tonjok ada. Nggak ada lagi itu. Kalau itu dia harus masuk. Kalau nggak Malah masuk, dia membanggakan dirinya. berarti Gua masih tidur berarti besok Gitu. saya bisa pukul orang di kantor polisi lagi. Loh, di mana harga diri Saya nggak polisi? mau aja keras. Tapi kalau udah begini ya sudah, kita nggak, saya lihat aja. Nanti besok periksa besok gimana kita lihat ya. Bang, kemarin kan wawancara juga buktinya abang sedang posisi berdarah ya bang? Ya memang berdarah. Ini masih bekasnya nih. Tapi di sisi Saya lain, dikasih obat. tapi di sisi lain abang malah dilaporkan pengeroyokan. Lah itu yang aneh. Kalau saya mengeroyok dia habis dia. Dia yang itu datang. Dengar, udah. Dua mobil. Dengarin. Dia datang. Saya di situ, dia yang datang. Dia Kalau bawa mengeroyok pasukan. kita yang datang. Dia bawa pasukan. Saya mengeroyok pakai apa? Kami cuma berdua. Saya bawa istri, saya bawa ajudan satu, saya bawa sopir, Dia bawa saya bawa siapa? 2 perempuan, saya bawa anak saya kecil. Kalau saya mengeroyok dia, walaupun kami sedikit, selesai dia. Oke, yang lain. Cukup ya? Cukup, bang. Terima kasih ya. Hari ini nggak jadi bang ya? Hah? Berarti besok bang ya? Apanya? Besok jam 10. Yang hari ini saya urusin Loli dulu. Terima kasih Ya, thank you ya. Loli sekarang ada di ruangan dan ruangan tersebut saya sudah komunikasikan tidak boleh dijenguk siapapun sesuai dengan kesepakatan. Kalau udah begini caranya, saya akan senantiasa memantau pergerakan dia. Saya sudah tidak percaya dengan Kementerian PPA, Sumber mentalnya dulu. KPAI, ya penyidik, ya ada apa ini? Saya minta ini dikoreksi total. Saya kalau memang mereka tidak mau handle, anak ini akan saya bawa kemana lagi menurut kalian? Lembaga mana lagi yang harus saya percaya? Ke DPR RI? Atau kemana? Atau saya bawa ke kolong jembatan? Hah? Nanti saya bawa ke rumah saya dibilang saya mau ini. Malah dibilang lagi sama si NM itu jangan-jangan jadi bininya. Di mana akhlak kau? Hah? Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa? Ya Allah. Emang kau? Hah? Mau saya buka apa yang dikatakan Loli tentang kelakuan kau dalam rumah? Dengan pacar-pacar kau? Saya buka nanti kau tak. Aduh, sudah. Saya masih menahan diri, cukup. Tadi Loli juga masih ngomong kok. Dengar Ibu Indra. Bagaimana di sana, ya? Kau yang begitu. Kau bilang ikhlas. Besoknya kau speak up lagi. Kau bilang sayang sama Loli, tapi besoknya kau umumkan kau sudah stop asuransinya. Apa ini? Hari ini A, besok B. Buka pintu serba lebarnya. Tapi datang diusir. Ya Allah, udahlah kita ini terlalu sibuk gara-gara si Nikita Mirzani ini. Proses hukum ini tangkap tahan, biar diam ini. Loli pernah ngomong loh, Om, begitu dia ditahan kemarin di Serang, kami nyaman di rumah itu. Itu perkataan Loli. Dan ini mungkin kalau dengan saya dia masuk, mungkin akan lebih nyaman. Sekarang saya tegaskan lagi, Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NM. Saya tanya, kamu yakin jadi anak angkat saya? Yakin Om, saya akan ikut. Oke?
kita lihat, oke? Tapi saya masih Sekarang bilang. day to day saya akan pantau perkembangan dia. Jangan coba-coba menghalang-halangi karena saya niatnya baik untuk menjaga Loli. Oke? Thank you. Punten bang, tambahan bang, yang perihal katanya ada menurut Yolo Ina bahwa Loli laporan di Polres sudah menjadi tersangka, ini gimana sih bang? Hoax itu. Ini siapa sih? Si Yolo ini siapa? sih? Nah, saya lupa nih. Kami udah bicara lagi tadi dengan Loli yang kedua kali. Dia udah pesan karena dia merasa kemarin dijemput paksa oleh orang-orang tidak berkepentingan. Dia tanya Dokter Oki. Selesai urusan dia ini, kami akan melaporkan Dokter Oki. Ya, Terkait apa? Terkait apa bang? Apa kapasitas dia datang menjemput? Dia rekam segala macam. Dia bukan perwakilan keluarga. Loli berkeberatan. Ya, siapa dia? Kalau Edwin, Edo, oke. Ini siapa? Dan sekarang di mana dia? Kenapa saat begini dia tidak tampil? Katanya sayang sama Loli. Ah, temui saya. Mau adopsi, temui saya. Mana kau? Minggu ini gugatan kami masuk. Bukan semasi, gugatan ke pengadilan. Dan kami sedang pelajari penipuan penggelapannya. Gak ada urusan. Ya, oke? Thank you. Terima kasih. Terima kasih bang.